Kepala Desa dan Bapak Kades dan Pak Camat dan Kepala Desa cukup antusias untuk kemudian menerima kami, dan termasuk juga dalam KKN besok yang walaupun tentu tidak mudah karena KKN-nya tidak seperti KKN yang reguler yang untak sendiri. Semua fakultas sudah pernah ber-KKN di Kecamatan Wonosalam. Nih Pak Supri tentu nggak awam sudah ya Pak rekan saudara kita Pak Kepala Desa itu udah hafal lekuk-lekuknya Desa Wonosalam. Pak Supri udah hafal itu ya. Ingin salak tinggal ngontak Pak Kades siapa gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Kades, Pak Camat dan teman-teman panitia serta DPL, hari ini tadi Pak Tommy menyampaikan bahwa lebih merupakan forum desa di mana mahasiswa akan lebih banyak mendengarkan informasi-informasi, jadi menyerap apa yang disampaikan oleh para kepala desa untuk kemudian mereka membuatnya dalam sebuah program. Jadi apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak kami di Wonosalam, itu akan kemudian mengerucut setelah forum ini. Jadi proyek apa itu sangat tergantung dari informasi atau apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa. Ini ada mahasiswa Pak, ada DPL masing-masing desa. Mudah-mudahan kemudian dengan informasi dari Pak Kepala Desa, ya mungkin juga ditambahi Pak Camat kalau gabung beliaunya hari ini, anak segera bisa menyusun program dalam bimbingan DPL, dikonsultasikan ke DPL itu ya. Tadi ada satu DPL Pak Desa 7 dan 8 ya sudah melangkah agak ke depan itu ya. Mereka sudah bahkan barangkali coba ada breakout room, mereka akan memaparkan itu ya program yang akan mereka rencanakan itu ya. Nah harapannya kemudian desa-desa yang lain juga itu segera, apalagi dengan adanya forum ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin tuh ya. Itu barangkali, dan kami juga mohon maaf Pak Kades karena sejatinya anak-anak itu harusnya ada perwakilan seperti KKN yang dulu untuk silaturahim ke desa, kulunun, ngurus perizinan, kemudian baru menyerap informasi-informasi dari desa, apa yang menjadi harapan desa yang mungkin untuk dilakukan itu. Khusus dengan dengan Desa Wonosalam, Fakultas Hukum dalam tanda petik sudah sangat akrab dekat tuh ya. Cuma ada satu harapan Pak Kades yang saya tangkap, mudah-mudahan KKN kali ini betul-betul meninggalkan sesuatu yang bisa aplikatif di desa ya, proyek apapun nanti. Nah, di Desa Wonosalam ada 3 kelompok mahasiswa yang akan mengabdi, ada 3 kelompok patriot bangsa yang akan mengabdi. Jadi semangatnya sekarang bahwasanya mahasiswa itu tidak hanya cukup untuk menyerap materi dari dosen di bangku kuliah, tapi kemudian agar mereka bisa lebih siap nanti di dunia kerja, maka di antara program MBKM ini adalah bentuk KKN Patriot ini dengan melakukan proyek di desa, di samping pertukaran mahasiswa, karena kita tahu bahwa negara ini begitu heterogen, sehingga dengan pertukaran itu bisa memupuk rasa kebangsaan yang tinggi, nasionalisme yang seiring sejalan antara mahasiswa di daerah lain dengan daerah yang satunya. Kemudian juga praktek magang, itu juga harapannya lebih agar lebih connect antara dunia teori di kampus dengan dunia kerja dalam praktek itu. Itu sekedar gambaran MKM seperti itu, dan sekali lagi selamat gabung Pak Dipo. Mudah-mudahan hari ini dan mungkin Pak Tommy bisa memandu diskusi nantinya bersama dengan DPR tentunya. Itu pengantar singkat dari kami. Mohon maaf Pak Tommy dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Jufri Ahmad. Selanjutnya acara berikutnya adalah sambutan. Mohon maaf, apakah Bapak Camat atau yang mewakili ada Pak? Pak Haris kok nggak ada? Pak Haris belum ada sepertinya ya. Jika tidak ada, saya langsung ke Bapak
Kades Wonosalam yang terhormat Pak Samuki bisa memberikan sambutan singkat awal. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada hari ini kita dapat Zoom meeting kontak kepala desa. Mudah-mudahan Zoom meeting pada hari ini KKN dari Untak ini nanti dalam pengertian apa saja, termasuk yang saya bahas adalah produk-produk hukum, entah nanti hukum apa saja yang akan disampaikan oleh teman-teman kepala desa. Yang intinya bahwa pada hari ini mudah-mudahan dengan pertemuan melalui online ini bisa menjadikan sesuatu hal dan dapat menjadikan titik temu yang selama ini menjadi kendala-kendala di desa, khususnya produk-produk hukum yang sampai hari ini termasuk Desa Wonosalam dan teman-teman kepala desa lainnya masih kurang atau kurang paham dengan masalah hukum. Oke. Saya kira ini sementara yang dapat saya sampaikan, kita kembalikan kepada panitia Untak. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Pak Samuki. Perlu diketahui rekan-rekan mahasiswa, seluruh Bapak Kepala Desa ini berada dalam satu tempat, yaitu di Desa Jarak. Jadi ini suatu kehormatan bagi kita juga. Dan acara selanjutnya adalah bisa sekiranya berkenan dari masing-masing Bapak Kepala Desa memberikan apa program atau identifikasi masalah awal Pak dari desa masing-masing, sehingga ada di sini ada para DPL, begitu juga rekan mahasiswa. Mungkin bisa dimulai dulu yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Desa Wonosalam. Wonomerto saja dulu Pak, Wonomerto dulu Pak. Oke, monggo Pak Bapak Kepala Desa Wonomerto. Terima kasih. Terkait dengan masalah yang ada di Desa Wonomerto, khususnya di bidang hukum, rata-rata pada jenis legalitas pertanahan di desa kami. Karena rata-rata di desa Kecamatan Wonosalam adalah tanah eks perkebunan dan banyak yang bersengketa, jadi mungkin kami perlu pendampingan dan lain sebagainya terkait dengan legalitas tanah di tempat kami. Juga seperti biasa mungkin kepala desa seringkali pernyataan jual beli, nah itu apakah itu nanti hukum atau mungkin kepada hukum di Untak untuk keabsahan kami sebagai kepala. Mungkin yang sisi hukumnya di situ, kalau sisi ekonomi memang kami di pegunungan, produk-produk lokal kami mungkin sekitar salak dan sebagainya yang mungkin mahasiswa bisa menggali apa potensi di tempat kami. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Baik, terima kasih dari Bapak Kepala Desa Wonomerto. Berikutnya Bapak Kepala Desa Galengdowo. Oh, bagaimana Pak? Jarak. Oh, Jarak dulu. Oke, baik Bapak Kepala Desa Jarak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami sampaikan terima kasih kepada Untak Surabaya yang melakukan atau melaksanakan pada hari. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan virtual atau Zoom meeting. Permasalahan yang ada di Desa Jarak kaitannya dengan
itu Pak, peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa yang kami jadikan untuk pembangunan aset termasuk gedung dan wisata. Itu kami ingin prosedurnya bagaimana, terus peraturannya bagaimana, draft-draftnya semacam itu yang kami harapkan, Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Mohon tim mahasiswa nanti bisa mencatat identifikasi awal masalah ya terkait peraturan desa yang diinginkan oleh Bapak Kepala Desa Jarak. Silakan berikutnya, monggo Pak, dari Bapak Kepala Desa siapa ini? Wonokerto. Wonokerto, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak yang ada di Surabaya ya. Untuk Kecamatan Wonosalam sebetulnya permasalahannya setiap desa hampir sama, Bapak. Tentang kurang kepemahamannya tentang masalah bidang hukum, terutama di bidang masalah pertanahan. Yang saya tanyakan adalah apakah ini nanti hanya terkait ataukah masih ada bidang yang lainnya seperti untuk peningkatan bidang ekonomi. Terus terang untuk desa saya, Desa Wonokerto adalah 9. Mohon maaf Pak, suaranya atau gangguan sinyal ini. Audionya Pak. Pak Agus. Agus. Chatting aja Pak, di chatting Pak. Sudah Pak, sudah saya chat nih. Sudah, chatting. Oh, keluar sepertinya Pak. Sebentar Pak. Sinyalnya dia beliau sudah keluar dari ini. Zoom sebentar. Berarti nggak keluar sengaja lah sementara ngomong kok. Masuk lagi ini sudah Pak. Halo. Nah, sudah Pak, sudah terdengar Pak, sudah terdengar Pak. Monggo Pak. Iya. Mengulang lagi tentang kekurangan yang ada di wilayah kami, khususnya untuk peningkatan masalah ekonomi. Jadi nanti mungkin ada salah satu mahasiswa yang mungkin bisa mendampingi kami untuk meningkatkan masalah ekonomi. Jadi kalau masalah hukum, hampir semua wilayah Kecamatan Wonosalam ini adalah keluhannya sama. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih paparannya dari Bapak Agus Darminto dari Kepala Desa Jarak. Berikutnya Kepala Desa Sambirjo. Oke, Bapak Sungkono. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu dari UNTAK yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya Ayu Meeting dalam acara KKN dari UNTAK Surabaya. Dari Desa Sambirjo, di sini permasalahan yang kita munculkan yaitu bab masalah tentang penguatan produk hukum masalah
penataan waris, hak atas tanah, dan tentang hak hukum dari anak asuh. Bagaimana nanti tentang anak asuh yang dipungut, itu penguatan tentang hukumnya terhadap pembagian tanah dari ahli waris yang memungutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini kami sampaikan juga bahwa memang rata-rata yang paling penting di dalam pemerintahan, khususnya di Kecamatan Wonosalam, yang jelas semua adalah penguatan produk hukum tentang penguasaan tanah yang digunakan oleh pemerintah desa, dan itu pun asalnya juga dari tanah hak desa atau bengkok desa. Ini ternyata dari teman-teman ini juga sama, cuma dalam pembagian atau kegiatan saja yang tidak sama. Tapi intinya sama, bahwa ini adalah asal usulnya juga tanahnya desa. Tanahnya desa pada akhirnya dikuasakan oleh pemerintah desa dan digunakan untuk pemerintah desa. Tetapi ini juga ada kekuatan hukum yang berlaku. Nah, inilah yang harus kita semua dari teman-teman ini memerlukan penguatan ini. Yang ketiga tentang masalah dengan boomingnya Wonosalam muncul sebagai ikon wisata. Nah, ini paling tidak bagaimana dengan ikon wisata yang dimiliki di masing-masing desa. Nah, ini nanti kita perlu penataan atau memplanning bagaimana kita membuat arena wisata yang pada akhirnya kita pun tidak mempunyai lahan yang luas, karena lahan di Kecamatan Wonosalam rata-rata dimiliki oleh orang luar atau orang yang berduit. Jadi Wonosalam tinggal sebagai penonton. Nah, inilah bagaimana untuk menyikapi supaya wilayah Wonosalam ini tidak hanya sebagai penonton. Ini dari kami pemerintah desa Sambirjo, nanti menyusul kembali barangkali ada hal yang ada tambahan dari yang lain. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sambirjo, Pak Sungkono. Berikutnya, oke, siap, Bapak Kepala Desa Galemdowo, Pak Wartomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Kami dari Desa Galemdowo, sebetulnya permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman Kades di Wonosalam hampir sama. Ya, istilahnya mirip-mirip begitu ya. Tapi kami akan menegaskan bahwa tadi ada yang menyatakan atau menyampaikan paparannya mengenai tanah-tanah di Kecamatan Wonosalam. Kebetulan KKN saat ini adalah difokuskan ke produk hukum dan terutama dari teman-teman dari Fakultas Hukum UNTAD. Masalah pertanahan di desa itu kan ada istilah jual beli. Ini ya, jual beli. Nah, kami ingin mentanyakan legalitas jual beli di desa. Karena banyak warga kalau punya sertifikat yang sudah bersertifikat, ini jarang sekali jual belinya melalui desa, atau desa kadang-kadang tidak diberitahu, langsung ke notaris. Tapi apabila tanah itu belum ada sertifikatnya, maka si pemilik ini mau menjual tanah ini datang ke desa, dan desa menerbitkan surat pernyataan atau surat keterangan jual beli. Bagaimana keabsahan surat jual beli di desa ini secara hukum legalnya? Kedua, karena jual beli di desa ini sudah merupakan adat dari nenek moyang kita, kepala desa yang terdahulu, ada istilahnya administrasi untuk desa. Apakah ini nanti tidak
menyangkut ke masalah hukum, katakanlah masuk ranah pungli dan sebagainya. Nanti mohon ke depannya untuk kejelasannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan juga ini hukum waris. Karena waris ini kadang-kadang Pak Kepala Desanya nggak tahu, ya. Ada warga ahli warisnya 3, tapi yang 1 kita nggak tahu di mana. Ini kadang-kadang oleh keluarganya dimatikan atau istilah digoibkan, dimatikan. Apakah ini tidak akan nantinya terkena masalah untuk yang memberikan surat keterangan atau surat keterangan waris, terutama untuk Bapak Kepala Desa. Kepada tim Untak, kebetulan saat ini adalah fokusnya ke bidang hukum. Tadi disampaikan juga dari teman-teman sama sebetulnya keadaan wilayah, keadaan permasalahan yang ada di desa, termasuk kalau di Galengdowo ini sebetulnya ada potensi lagi, yaitu potensi perekonomian, sehingga tidak perekonomian ini tidak menyangkut hukum. Tapi untuk Galengdowo karena ini BUMDes sudah kerjasama dengan pabrik, bagaimana nanti supaya legalnya, supaya aturan-aturan tidak saling merugikan tapi saling menguntungkan, kami mohon nanti ada pendampingan untuk membuat MOU dengan perusahaan besar seperti Indolacto atau Nestle, karena produk kita adalah susu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Bapak-bapak. Untuk sementara mungkin nanti ada permasalahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Terima kasih. Saya kiri Dina Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa Galengdowo, Pak Wonosalam. Wartomo. Berikutnya Wonosalam, nggih, Pak Samuki. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Yang perlu saya sampaikan dalam acara ini, khususnya dalam bidang hukum, pertama sehubungan dengan produk desa, katakan sehubungan dengan perdes, karena desa ini sering-sering dibenturkan dengan aturan-aturan yang selalu berubah, katakan di dalam perencanaan pembangunan, di dalam APBDes, bahkan di tahun-tahun 2020 sehubungan dengan pandemi ini ada beberapa perubahan APBDes, sehingga di tingkat desa ini dari teman-teman perangkat masih banyak kesulitan karena kurang sinkronisasinya antara pusat dengan sampai ke pemerintah bawah termasuk desa. Jadi nanti saya mohon kepada pihak Untak sehubungan yang sangat signifikan itu di perdes, di perdes APBDes ini sangat riskan karena satu desa dengan desa yang lain ini otomatis sumber dayanya ini berbeda-beda. Terus yang kedua, ini yang sering terjadi di lapangan, ini adalah masalah hukum waris. Jadi kami minta dari Untak nanti bisa menjelaskan sehubungan dengan hukum waris, karena di desa masing-masing ini waris secara Islam dan waris secara non-Islam termasuk Nasrani, Hindu dan Buddha ini kemungkinan kan nanti berbeda, sehingga nantinya kita bisa diberi pedoman atau draft seperti apa kalau kita menyelesaikan waris di agama A, agama B atau agama C, karena yang sering terjadi ini antara penyelesaian waris secara hukum negara dan hukum agama ini sangat berbeda, sehingga nanti kita bisa memberi penjelasan kepada masyarakat sehubungan dengan waris, karena waris ini sangat signifikan masalahnya karena kita tidak paham dengan produk hukum baik itu dari agama ataupun yang ada di negara. Terus yang ketiga, ini karena khususnya di Jombang, khususnya Kecamatan Wonosalam, ini kan sebagai kecamatan atau destinasi wisata. Nah, otomatis sehubungan dengan destinasi wisata, tiap-tiap desa seakan-akan diwajibkan untuk
membuat wisata, dan wisata itu intinya di tanah bengkok atau tanah ganjaran atau tanah kas desa. Tapi sampai hari ini termasuk Desa Wonosalam dan teman-teman ini kan sudah merencanakan atau bahkan sudah membuat perencanaan di wisata di tanah bengkok itu. Tapi sampai hari ini belum ada payung hukum. Bahkan di Jombang sampai hari ini insya Allah belum ada yang intinya perda yang mengatur tentang alih fungsi tanah kas desa ke wisata. Ini karena kepala desa adalah jabatan politik, kemungkinan ketika kita masa jabatan tidak masalah, tapi ketika kita sudah lengser karena jabatan kepala desa adalah ada batasnya, kemungkinan lawan politik itu juga bisa mempermasalahkan. Terus yang terakhir, masalah perkawinan. Masalah perkawinan atau hak asuh. Ini sering-sering yang terjadi polemik di masyarakat sehubungan dengan hak asuh. Ini minta nanti kepada pihak UNTAD ini bisa memaparkan atau menjelaskan tentang perkawinan hak asuh atau anak pungut, sehingga nanti kalau anak ini sudah nikah seperti apa harus orang tua yang asli atau orang tua yang mengasuh. Ini saja sementara, kalau nanti memang ada yang perlu kita bahas dari desa-desa lain, ini bisa terselesaikan sedikit demi sedikit. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Wonosalam, Pak Samuki. Saya menyimpulkan singkat sebelum masuk diskusi dari berbagai paparan yang saya tangkap terkait dengan Perdes. Berikut juga ada yang tadi dari Bapak Kepala Desa Galengdowo, MOU, bagaimana penerapan antara hukum adat dengan hukum negara. Berikut juga mengenai pedoman ya, pedoman tadi pembuatan peraturan desa, berikut tentang pembagian waris dan pertanahan. Sementara tadi ada juga terkait dengan kebijakan pusat sama pemerintah desa ini seringkali tidak sinkron, tidak ada keadaan di desa, termasuk dalam pelaksanaan APBDes. Baik Bapak Ibu DPL, Bapak Kepala Desa, begitu juga tim panitia bersama rekan mahasiswa. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan break room karena dari tampilan Bapak dari Jombang memang ini satu Zoom rupanya. Akhirnya saya mengkondisikan dengan ada beberapa sesi. Yang pertama bisa langsung saja disampaikan oleh kelompok satu terlebih dahulu. Ada kelompoknya Pak Haris Suskandi dengan Desa Wonosalam. Juga kelompoknya Pak Ferry dengan Desa Wonokerto dan Desa Pak Ferry ada 3 Pak Ferry ya? Pak Ferry Wonosalam juga. Pak Ferry ya. Wonosalam 2. Wonosalam 2 kelompok. Sama Wonokerto. Bisa langsung aja dari 2 kelompok tersebut memberikan boleh DPL, boleh langsung dari rekan mahasiswa. Pertanyaan yang khusus dari mahasiswa, sebutkan namanya ya. Silakan, siapa dulu Pak? Mau Pak Hari dulu? Silakan Pak Hari atau Pak Ferry dulu? Silakan Pak. Monggo Pak Ferry. Pak Ferry, mana Pak Ferry? Ya, terima kasih Pak Tommy untuk waktu yang diberikan. Mohon maaf jika nanti ya Pak, internetnya kurang stabil, ini masih di atas gunung Mbak, di Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Pak Camat, Bapak-bapak Kepala Desa di Kecamatan Wonosalam. Mohon izin kami mendampingi 3 kelompok. 2 di Wonosalam nggih, Pak Tommy nggih. Betul.
Pak Ferry Wonosalam, Wonokerto sama Wonokerto Pak, betul dua sama Pak Hari. Siap, nggih. Wonosalam Terima dua kasih desa. Pak Tommy. Pada prinsipnya kami siap untuk tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak Kepala Desa dalam pendampingan KKN Patriotik dari Fakultas Hukum Untak Surabaya di 3 desa yang kami dampingi. Kami juga mohon berkenan untuk Bapak-Bapak Kepala Desa untuk juga nanti dapat menyampaikan secara detail kepada mahasiswa-mahasiswi kami seperti itu, sehingga harapannya nanti selesai dari kegiatan ini kami bisa memberikan sesuatu begitu Pak sebagai tinggalan dari teman-teman mahasiswa KKN seperti itu, sehingga nantinya harapannya sinergi kita tidak hanya lepas sampai di sini, tetapi terus berkelanjutan seperti itu untuk tahun-tahun atau semester yang akan datang seperti itu. Jadi kita punya rumah kedua di Kecamatan Wonosalam, Jombang seperti itu, sehingga nanti ketika teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sudah berkeluarga, beranak pinak seperti itu, kita bisa terus bersinergi untuk kelanjutan yang akan datang. Secara teknis nanti dari teman-teman kelompok kami, mahasiswa-mahasiswa yang akan bersilaturahmi atau berkomunikasi secara detail melalui Bapak Kepala Desa, melalui kontak yang telah diberikan dari panitia KKN, begitu nggih Pak Tommy nggih? Betul Pak. Izin nanti teman-teman akan berkomunikasi secara langsung, sehingga nanti kita memiliki suatu analisa apa yang menjadi prioritas, sehingga nantinya harapannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia kita mengoptimalisasikan hasil yang akan kita kerjakan. Saya pikir itu Bapak Tommy dan Bapak Ibu panitia serta Pak Camat dan kepala-kepala desa di Kecamatan Wonosalam yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry, Bapak Kepala Desa, saya sampaikan Pak Ferry kebetulan di Ponorogo bersama tim LPPM juga sedang mengembangkan desa Reok di Pelunturan, kebetulan juga terkait dengan hibah Kemenristek Dikti. Silakan aja Pak Hari, bagaimana Pak Hari? Monggo Pak Hari. Mungkin saya akan ada tambahan sedikit saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samuki selaku Kepala Desa Wonosalam. Terima kasih pada siang hari ini kita bisa dipertemukan khususnya dalam rangka untuk membahas masalah KKN. Lebih khusus lagi mungkin kita bisa mungkin sedikit bisa membantu kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan yang sekiranya memang diperlukan di Desa Wonosalam. Kesimpulan saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kades tadi, tapi intinya sebenarnya bahwa pada siang hari ini kita ini sifatnya masih bersifat inventarisir ya Pak Samuki, menginventarisir permasalahan-permasalahan yang sekiranya nanti biar diserap oleh para mahasiswa. Intinya ada beberapa hal yang mungkin itu masih bersifat umum, yaitu masalah peraturan-peraturan desa yang belum jelas, yang masih ada pertentangan antara peraturan pusat dengan peraturan di desa. Ya, masih terjadi pertentangan begitu. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Pak Kades tadi adalah masih carut-marutnya masalah hukum waris, ya, karena ada hukum waris negara, hukum waris Islam, ada hukum waris agama ini, dan di situ nampaknya dari desa sendiri juga masih kebingungan kalau dihadapkan pada masalah warisan seperti itu. Itu permasalahan yang kedua yang bisa saya tarik kesimpulan, permasalahan yang kedua yang disampaikan oleh Pak Kades.
Kemudian yang ketiga tadi disampaikan juga oleh Pak Kades, di mana dibutuhkannya masalah payung hukum, ya payung hukum tentang alih fungsinya, ya tanah kas desa yang mana ada semacam dorongan begitu untuk dijadikan tanah wisata. Itu Pak Kades nampaknya juga masih kebingungan. Nah, tentu saja itu juga akan kita tampung, ya, kita inventarisir. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah masalah perkawinan, ya khususnya masalah hak asuh, ya atau masalah hak asuh atau masalah anak pungut. Bagaimana dengan hak asuh atau anak pungut ini? Itu semua akan kita tampung, ya. Dan mungkin kita masih atau mahasiswa mungkin masih juga membutuhkan penjelasan atau informasi secara lebih detail, secara lebih lengkap lagi dari Pak Kades. Baru nanti setelah itu, setelah mereka paham tentang bagaimana permasalahan tadi, mungkin baru akan kita action untuk membuat suatu program kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon disimak para mahasiswa. Semoga ini tadi semua dicatat oleh para mahasiswa, para peserta KKN, khususnya tim 1 yang nantinya akan bergerak di Desa Wonosalam. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hari. Perwakilan mahasiswa silakan dari kelompoknya Pak Hari, kelompok Wonosalam, juga kelompok Wonokerto. Pak Ferry. Pak Ferry, silakan tim mahasiswa. Bagaimana? Dari satu dari kelompok Wonokerto, satu dari kelompok Wonosalam. Silakan. Kelompok 1 ini siapa ini? Banyak ini. Ada Dea, Ahmad. Ini kelompok 4. Tolong diberi nama ya, di rename ya namanya. 1 baru nama saudara. Silakan. Dari Dea dulu, silakan Mbak Dea. Mas Dwiki, Mas Ahmad ini bagaimana? Pak Tom. Ya, silakan. Pak Tom. Oh, Pak Pri, silakan Pak Pri. Pak Pri, BPM. BPM, Pak. Ya. Mungkin sedikit dulu. Suaranya kok putus-putus. Suaranya kurang jelas Pak. Audionya Pak, Pri, audionya Pak. Ini asli Wonosalam. Monggo Pak Pri. Halo, sudah bisa? Sudah Pak, silakan Pak. Halo? Silakan. Halo, masih putus. Putus Pak. Pak Pri di mana Pak Pri? Halo. Mungkin Sudah, Pak Pri nggak usah pakai Pak, headset ya Pak Pri. Nggak usah pakai headset, langsung ngomong aja. Halo. Sudah Pak, coba Pak, silakan Pak. Ya copot aja Pak Pri. Iya, dilepas nggak apa-apa Pak Pri, biar jelas. Bisa didengar, Pak? Dengar. Halo? Nggak dengar Pak. Belum dengar Pak Pri. Bapak. Ini semua volumenya. Nggak kedengaran Pak Pri. Atau mungkin nanti Pak Pri ya sambil menyiapkan ya, saya kasih kesempatan nanti nggih. Suaranya terputus-putus suaranya. Pak Pri. Dilewati aja dulu Pak. Kita lewati dulu aja Pak Pri, nggih. Kita lewati dulu aja ya. Di chatting Pak. Di chatting. Baik, tadi sepertinya masih belum ada. Saya Pak Pri, saya jamkan dulu. Baik, sepertinya dari tim Masnya belum ada pertanyaan ini ya. Yang tadi saya panggil. Mbak Dia bagaimana ini? Sudah aktif kameranya nih? Ada yang mau tanyakan dulu? Selamat siang Pak. Silakan. Saya kan KKN-nya kan di Desa Wonokerto. Ya. Ini kan
Pak Kadesnya bilang kalau misalkan ada permasalahan pertanahan itu bisa agak dijelaskan nggak Pak? Masalah pertanahannya itu seperti apa spesifiknya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dea dari kelompok 4. Kelompok 1, siapa nih kelompok 1? Ada? Biar Bapak Kepala Desa langsung menjawab. Jadi saya kumpulkan dulu pertanyaannya. Kelompok 1 yang mana ini? Amelia Puspita. Silakan, Mbak Amelia. Halo. Kepala Desa Wonomerto atau Wonokerto Pak ini? Ini yang Wonokerto Bapak. Oh, Wonokerto. Wonokerto nggih. Mau langsung dijawab dulu Pak? Atau kita kumpulkan dulu? Kumpulkan dulu aja. Kumpulkan dulu saja. Siap. Silakan Mbak Amelia. Mas Dwiki mungkin Dwiki. Mas Dwiki Masih mana? belum Pak, masih diskusi. Oke, Mas Ya. Dwiki mana? Mas Dwiki dari kelompok 4 lagi. Kelompoknya Pak Hari, silakan. Kelompoknya Pak Ferry yang dari Wonosalam. Saya Pak dari kelompok 10 Wonokerto. Silakan Mas. Tadi kan Namamu siapa? Sebutkan nama dulu dong. Deddy Marto Siregar Pak. Ya. Silakan Mas, ayo. Oh ya, tadi pada saat Bapak Kepala Desanya menjelaskan permasalahan di Wonokerto yang kedua, itu kurang jelas Pak. Permasalahannya apa? Tadi sempat putus-putus juga Pak tadi. Oh, begitu. Oke. Wonokerto ya Mas ya. Oke. Iya Pak. Yang lain lagi ada? Yang lain lagi? Interupsi sebentar. Silakan Pak. Ini saya mewakili teman-teman kepala desa di Kecamatan Wonosalam dan saya Galengdowo. Ini acara hari ini kan pembukaan pertama. Iya. Yang kedua, ini hanya identifikasi permasalahan di masing-masing desa. Nggak perlu jawaban sekarang. Betul. Mahasiswa biar mengidentifikasi permasalahan di desa. Kami harapkan nanti semua kelompok yang ada di masing-masing desa punya nomornya Pak Kadesnya. Betul. Supaya bisa berkomunikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing desa. Misalnya di Galengdowo itu kelompok berapa, kita punya nomor saya sebagai kepala desa, nanti bisa japri atau permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Kalau memang perlu di Zoom meeting lagi dan sebagainya nanti berikutnya. Jadi ini menurut saya identifikasi masalah dulu yang ada di masing-masing desa. Enggak perlu jawaban sekarang Pak. Sehingga biar nanti efektif. Matur suwun. Oh iya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas masukannya. Ya, nanti memang sudah kami berikan Bapak nomor Bapak Kepala Desa ke setiap kelompok. Mungkin sudah dimasukkan grup ya. Ada dimasukkan ke grup sama DPL-nya. Baik, jika begitu nih tim mahasiswa ini juga telah kami rekam sehingga nanti bisa didiskusikan dulu dengan DPL. Nanti silakan diatur jadwalnya apakah lusa yang agar juga tidak terganggu dengan jadwal Bapak Kepala Desa di kecamatan. Mungkin yang bagian akhir Bu Wiwi dulu, bagaimana Bu Wiwi? Bu Wiwi masih belum tersambung suaranya, Bu Wiwi. Kalau belum dikoneksikan suaranya. Semua DPL mungkin Pak Tommy diberikan kesempatan untuk dialog dengan Pak Kadesnya dulu. Oh begitu ya, oke. Ya. Kalau begitu, Bu Yovita ada. Bu Yovita dulu, silakan Bu Yovita di kelompok Bu Yovita, nanti baru Bu Erni. Silakan Bu Yovita dulu. Terima kasih Pak Tommy selaku pembawa acara yang sudah memberikan ruang virtualnya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa di Kecamatan Wonosalam, dan terkhusus karena saya mendampingi kelompok 7 dan 8
Kemudian juga kemarin memang sempat berkontak dengan Bapak Kepala Desa di Wonomerto. Saya ucapkan salam sehat dan penghargaan untuk Bapak-Bapak Kepala Desa sekalian, karena bersedia untuk menerima kami, mahasiswa yang KKN ini, terutama untuk kelompok 7 dan 8, mungkin akan banyak mengganggu waktu Bapak juga ya untuk berkonsultasi, karena memang di samping kami dari kelompok 7 dan 8 di Desa Wonomerto ini sebenarnya ingin juga berbagi apa yang kami ketahui secara teoritis di kampus yang sudah dibekali oleh Bapak dan Ibu dosen. Tentunya ketika ini akan diterapkan di desa, khususnya kami pun juga masih membutuhkan bimbingan, arahan, karena bagaimanapun juga bapak-bapak yang ada di desa sudah mengemban kemajuan desa itu secara lebih baik, dan kami juga akan belajar untuk itu semua. Memang ada beberapa program yang nantinya akan dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa yang ada di Wonomerto. Mungkin tadi juga kami sudah mendengar problem yang mungkin bisa menjadi fokus kajian, fokus untuk kami lebih banyak berbuat di sana. Dan terkait dengan persoalan-persoalan hukum, ada 2 hal mungkin nanti yang akan dibentuk oleh dan dikerjakan oleh adik-adik KKN di sana. Yang pertama itu terkait dengan kami ingin mengadakan kelompok paralegal dengan pelatihan khusus yang menjawab kebutuhan terkait dengan peraturan desa, dan juga ada waktu-waktu yang digunakan untuk membuka konsultasi hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang mungkin kalau selama ini hukum itu kelihatan seperti mengawang-awang dan begitu jauh dari kehidupan kita, padahal sebenarnya hukum itu adalah sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita dan tidak asing untuk dipahami oleh warga desa. Kemudian juga mungkin akan melakukan beberapa reportase atau perekaman potensi-potensi desa yang sekiranya itu dapat membawa manfaat, kemajuan dari kita bersama, terutama untuk Desa Wonomerto. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa semuanya. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk penerimaan, untuk persaudaraan yang nantinya boleh kami alami bersama dengan adik-adik KKN di desa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kembali saya kembalikan kepada Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Yovita. Bu Yovita dari kelompok 7 Desa Wonomerto, dari Wonomerto. Wonomerto 78 ya Pak Tommy? Betul, kelompok 7 dan 8 Bu. Selanjutnya Bu Erni, Dr. Erni dari Desa Sambirejo. Silakan Bu Erni. Baik, terima kasih Pak Tommy atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Camat, kemudian Bapak-Bapak Kepala Desa di Kecamatan Wonosalam. Terkhusus di sini saya sampaikan kepada Pak Sungkono, ya Bapak Sungkono. Saya selaku DPL yang diberi tugas untuk mendampingi mahasiswa dari Fakultas Hukum Untak kelompok 6 dan kelompok 9. Masalah dari Desa Sambirejo yang sudah disampaikan oleh Bapak Sungkono tadi sudah kami rekap, nanti akan kita diskusikan bersama, kita identifikasi, kemudian kita cari jalan keluarnya. Mungkin nanti kita juga tidak sendirian, mungkin nanti kita bisa gabung dengan Bapak Ibu DPL untuk desa-desa yang lain, mengingat permasalahan yang terjadi di Kecamatan Wonosalam ini adalah hampir sama ya di masing-masing desa tadi. Demikian, saya tidak panjang lebar. Mungkin nanti kalau ada kesempatan dalam waktu dekat, mohon izin
kami akan berkoordinasi dengan Bapak untuk datang langsung ke lokasi, barangkali nanti mencari waktu kapan yang tepat yang tidak mengganggu tugas Bapak selaku Kepala Desa. Demikian Pak Tommy dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erni. Selanjutnya yang terakhir ini Pak Fransi Mangungsong, beliau DPL di Desa Galengdowo dan Desa Jarak, 2 kelompok. Silakan Pak Frans. Ya, terima kasih Pak Tommy atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak Kepala Desa, yang dimana juga kemarin saya beserta panitia juga berangkat juga ke Kecamatan Wonosalam yang sudah Pak Frans. Putus Pak Frans. Pak Frans. Baik. Dan saya juga berharap mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh saya mewakili dari DPL untuk Desa Galengdowo dan juga Desa Jarak sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Harapan saya nanti adik-adik juga bisa memproses atau bisa mengerjakan hasil dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan yang dari Kepala Desa, baik itu Galengdowo dan juga Desa Jarak. Jadi saya juga sekali lagi terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Desa dari Galengdowo dan Desa Jarak. Mungkin saja setelah pasca pertemuan ini mungkin akan lebih direpotkan lagi, mohon maaf Bapak ya, mungkin nanti adik-adik mahasiswa juga akan melakukan komunikasi bila mana memang ada informasi-informasi atau kebutuhan-kebutuhan yang lebih dalam lagi untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi permasalahan itu. Di pertemuan ini saya hanya menyampaikan sekiranya bisa direspon Bapak, baik itu dari Kepala Desa Galengdowo maupun dari Desa Jarak. Jadi harapannya supaya kelancaran dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan juga dengan tepat waktu. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat buat semuanya bapak-bapak yang sudah hadir dari Kecamatan Wonosalam ini yang turut hadir pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Jadi mohon dimaafkan. Jadi terima kasih Pak Tommy, saya kembalikan kepada Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Frans. Sebelum kita masuk ke acara penutup, tadi Pak Pri bagaimana Pak Pri? Sudah bisa Pak Pri? Pak Supri? Oh, tidak ada beliau. Oke, jika tidak ada, saya langsung serahkan kepada Ibu Kaprodi, Bu Wiwi Afifa. Silakan Bu Wiwi. Oke. Matur nuwun Pak Tommy, ngapunten Bapak dan Ibu, saya tidak mengaktifkan video, lagi gendong anak tidur, sekali lagi ngapunten. Ini pas di hari Minggu, saya dengan anak saya masih 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap bisa menjaga kesehatan, diberi kesehatan, dan diberi kemampuan bertahan saat pandemi COVID ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kades beserta jajarannya yang berada di lingkup Kecamatan Wonosalam. Tadi ada dari beberapa desa yang juga sudah paparan. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia DPL maupun Bapak Ibu technical assistant untuk KKN Patriot Mengabdi.
Di siang hari ini saya mengucapkan terima kasih kesediaan desa menerima anak-anak kami untuk melakukan KKN online. Meski demikian, mungkin ada 1 kali begitu anak-anak akan ke sana, tetapi tidak seluruh anak, nggih Pak. Mohon bisa diterima mungkin perwakilan anak ketika nanti apa mau serah terima atau mungkin butuh pendalaman begitu. Tetapi perwakilan dari adik-adik dan Bapak Ibu DPL dengan syarat atau dengan catatan bahwa mereka menunjukkan hasil swab-nya gitu yang menunjukkan sehat. Kami juga kemarin menjajaki ke anak-anak, jadi mendata anak-anak yang sudah vaksin dan seterusnya. Artinya bahwa kegiatan ini kami seriusi betul untuk menjamin keamanan dan kesehatan kita bersama. Jadi yang paling penting menurut saya saat ini adalah kesehatan kita bersama, dan memodifikasi model KKN yang biasanya harus datang ke desa, tinggal di desa begitu, sekarang diubah menjadi online. Dan KKN ini berlangsung sekitar 2 bulan nantinya. Mahasiswa kami titik beratkan untuk membuat proyek di desa atau membangun desa. Bisa berupa tadi ada banyak problem tentang peraturan desa yang belum tersusun atau misalnya problem hukum lainnya. Mahasiswa bisa membuat proyek membangun desanya berupa tadi dalam bentuk draft peraturan desa atau tutorial. Tadi saya mendengar ini gimana kalau menyelesaikan hak asuh anak, misalnya warisnya bagaimana, mengurus tanah bagaimana. Saya kira mahasiswa memiliki banyak kreativitas, tidak hanya melakukan konsultasi, kemudian pendampingan kepada Bapak Ibu di desa, tapi bisa membuatkan misalnya video tutorial, misalkan ketika mengurus tanah, dan bentuk-bentuk lainnya, termasuk promosi desa. Nah, saya sangat berharap nanti ada bantuan Bapak dan Ibu di desa, mengarahkan anak-anak kami, mohon dibantu memberikan kontak orang-orang atau tokoh-tokoh penting di desa, misalnya PKK, Karang Taruna, kemudian kader-kader desa yang bisa jadi pendukung adik-adik ini di dalam menyelesaikan tugasnya membangun desa. Program KKN Patriot Mengabdi atau Membangun Desa ini adalah hasil kerjasama dengan Dikti yang saat itu Pak Kades rawuh sama Pak Sekdes saat ada asesor ke tempat kami begitu. Alhamdulillahnya kemudian Dikti meloloskan Fakultas Hukum Untak dan Fakultas Teknik, sehingga ini adalah bentuk realisasi kerjasama tersebut Bapak. Nah, ke depan tidak hanya anak-anak yang akan ke panjenengan semua, tetapi per kelompok itu nanti bila punya program kerja, Bapak Ibu dosen akan turut serta melakukan pengabdian, dan semoga ini bisa menjadi yang terbaik untuk desa dan untuk anak-anak kami. Kemudian terakhir dari saya, permohonan maaf Pak Dekan belum bisa rawuh karena ada ini. Saya kira itu Pak Tommy yang bisa saya sampaikan. Monggo selanjutnya bisa dihandle kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu DPL. Yang terakhir penutup dari tanggapan dari Bapak Kades Kepala Desa Wonosalam, Pak Samuki, silakan Pak. Terima kasih. Dengan hasil pertemuan hari ini, kemungkinan pada hari ini yang pertama hanya identifikasi masalah sehubungan dengan terkait 6 desa. Tapi ini nanti ada yang lebih itu Pak, yang belum saya sampaikan, termasuk disampaikan oleh teman-teman. Ini sementara teman-teman sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang akhirnya merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 11 2021. Ini nanti mohon diselipkan di situ
Karena sampai hari ini sosialisasinya teman-teman kepala desa itu rata-rata belum paham, termasuk saya. Oke. Nanti indikasinya ke produk hukum sehubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan dititik beratkan kepada peraturan pemerintah hubungannya dengan BUMDesma, karena BUMDesma itu sendiri, Bapak, BUMDesma itu sendiri kami belum memahami. Ini kan ada BUMDesma yang sementara ini pemahaman teman-teman ini BUMDesma yang BUMDesma program, termasuk yang XPNPN itu. Terus termasuk di sini juga ada BUMDesma kawasan, termasuk juga ada BUMDesma mandiri. Ini sebetulnya sementara ini kan sudah ada sosialisasi, tapi tidak melalui birokrasi yang jelas. Justru yang memberi sosialisasi dari salah satu katakan BKAD ataupun paguyuban BKAD BUMDesma program, sehingga dari instansi ataupun kecamatan ini juga belum banyak memahami. Bahkan sebetulnya kalau hubungannya dengan ada peraturan perundangan baru, ini sebetulnya yang menjelaskan langsung dari birokrasi, katakan kalau di tingkat kabupaten katakan DPMD ke kecamatan langsung sosialisasi di kecamatan. Nah ini sementara sehubungan dengan sosialisasi BUMDesma ini langsung dari salah satu katakan BKAD XPNPN. Ya, harapan saya nanti itu dalam masa untak nanti ini bisa diselipkan, karena Undang-Undang Cipta Kerja sampai ditentukannya PP peraturan pemerintah tentang BUMDesma ini rata-rata kepala desa belum memahami itu, karena salah satu sektornya ini nanti kan ujung-ujung kepada ekonomi. Nah, regulasi aturan-aturan, katakan kita menyampaikan saja sejak adanya undang-undang desa. Ini PP-nya baru turun 2020 sampai 2021. Kan kurun waktunya juga sangat panjang, sehingga bagi SDM kampung dan SDM kepala desa ini kan seakan-akan nggak nyambung seperti itu, Bapak. Jadi nanti sehubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja terus sampai ke PP nomor 11 2021 termasuk permennya, termasuk perdanya sampai hari ini kan belum muncul, sehingga kita sudah ditekan pada tanggal 20 Agustus ini kita sudah harus mengirimkan yang namanya Perdes atau Permakades sehubungan dengan BUMDesma program yang XPNPN. Padahal BUMDesma itu kan tidak itu saja, tapi pemahaman dari kami seakan-akan BUMDesma itu dikuasai oleh XPNPN. Nah, itu mohon nanti sehubungan dengan ini nanti Bapak Ibu dari Untak nanti bisa memberi penjelasan terutama kepada Bapak Kepala Desa termasuk saya, termasuk birokrasi yang lainnya. Jadi ini sementara pertemuan Zoom meeting Untak dengan 6 kepala desa, mudah-mudahan dari DPL ataupun anak-anak yang KKN nanti bisa membawa hasil sehingga berguna katakan di desa masing-masing. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Desa Wonosalam, Pak Samuki. Berarti tadi fokusnya kepada Undang-Undang Cipta Kerja, begitu juga dengan PP
11/2021 yang mengatur tentang BUMDes. Memang betul kalau kita lihat di pasal 2, BUMDes terdiri dari dari BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi ada kebaruan, sehingga nanti tolong tim mahasiswa nanti bisa mencermati apa yang tadi disampaikan Bapak Kades, Bapak Samuki terkait dengan BUMDEMA ini. Jadi ada perubahan, apalagi per Agustus sudah ada draft Perdesnya terkait dengan PP 11/2021. Baik, itu saya mohon izin Bapak Kepala Desa nanti akan di-add oleh tim mahasiswa, juga nanti oleh tim dosen pendamping lapangan ke dalam grup, agar bisa ada terkait dengan perumusan proyek ataupun nanti hasil yang diinginkan kedua belah pihak bagaimana. Nanti mengenai waktunya mungkin dari DPL yang bisa memberikan informasi kepada Bapak Kepala Desa. Yang pasti Bapak Kepala Desa ini waktu kami berkunjung kalau pagi sampai siang terkait tugas, jadi bisa malam hari setelah maghrib begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat atau yang mewakili, begitu juga dengan Bapak Kepala Desa Wonosalam, Bapak Samuki, Bapak Kepala Desa Galengdowo, Bapak Wartomo, Bapak Kepala Desa Jarak, Bapak Agus Naminto, Bapak Kepala Desa Wonokerto, Bapak Khairul Adi, Bapak Kepala Desa Sambirejo, Bapak Sungkono, Bapak Kepala Desa Wonomerto, Bapak Sabto Arnowo. Berikut juga kepada perwakilan IPP Untak Surabaya, Bapak Ibu DPL, tim mahasiswa, tim panitia, begitu juga dengan Tendik Fakultas Hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih. Semoga acara awal ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dan masyarakat terkait. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Kades. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian. Salam sehat. Terima kasih Pak Kades, Yes. Pak Camat. Salam sehat. Pak Jufri, sehat? Iya Pak Dipo, proses. Proses ya? Ya, mudah-mudahan Pak sehat Pak. Harus sehat Pak. Harus dilawan itu Pak. Sakit apapun harus dilawan. Ya, Adik-adik mahasiswa sehat. Adik-adik mahasiswa, monggo sebelum berakhir ayo ditunjukkan mana wajahnya yang ganteng. Halo, ini tutup penuh kamera semangat. semua ini mahasiswanya. Ya, Kok tutup kamera? dari tadi Bu. Oh, dipanggil sudah dibuka. satu-satu. Oke. Boleh kasih tepuk tangan, boleh kasih tanda cinta untuk Bapak dan Ibu dosen, desa, dan lain-lain. Ya. Tanda cinta. Tanda Ya. cinta. Di reaksi itu loh Pak Dipo, tanda sehat, tanda sayang. Tanda mata ada dia, tanda mata. Tanda sehat. Nih. Tanda cinta Ini mungkin Wah, pas selamat lain lagi nih. Ini Wah, lain nggak lagi ada tuh. yang kasih tanda cinta. Kalau Ini RT kasih kan tanda tanda cinta untuk desa, gitu maksudnya Pak. Ini untuk desa Tepuk ini. tangan untuk desa. Untuk Pak desa Tommy ini. tanda tanya. Nggak ada tanda tanya di sini. Mungkin recordnya bisa di host Mbak Arifa. Kalau Bapak Ibu dosen kerso rapat dengan adik-adik DPL, monggo bisa dibantu difasilitasi sama Pak Tommy atau Mbak Arifa untuk membreakout. Kalau mau Ini live nggak ada nggih foto monggo bersama nanti ini. dikondisikan Pak Tommy nggih. Nggak ada foto bersama. Oh nggih monggo monggo Makan bersama. Pak Ya. Tommy. Habis foto bersama terus makan bersama ini. Nggih, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, Pak. Sama Iya. makan. Di rumah Ya. masing-masing. Di rumahnya Pak Slamet nanti makannya. Ya kapan? Ini. Aku siap-siap baik. Pak Selamat. Lu. Di rumah masing-masing.
Enggak apa-apa, kapan nggak aku. Di rumah masing-masing kok senengane. Di rumah masing-masing.